Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang the many phases of Britain dari chapter book Getting to Know Britain. Dan chapter ini akan dibagi menjadi dua part. Dan pada minggu ini kita akan membahas part 1. Next. The Act of Union adalah perjanjian untuk persatuan parlemen antara Inggris, Wales, dan Skotlandia. Nah, The Act of Union ini, Inggris dan Wales telah diumumkan pada tahun 1535. Lalu pada tahun 1603, setelah Ratu Elizabeth I meninggal, Raja James ke-6 dari Skotlandia dikenal sebagai pemerintahan James ke-1 di Inggris. Dan ia pun berhasil menguasai hingga wilayah Wales dan Skotlandia. Namun persatuan antara tiga negara Wales, England, dan Skotlandia tidak terjadi hingga 1 abad kemudian pada tahun 1707. Irlandia tidak menjadi bagian dari persatuan negara Inggris hingga tahun 1800. Namun, pada tahun 1922, Irlandia pun terpecah, yaitu ada North Ireland yang dikenal dengan Ulster, kotanya, lalu juga ada yang dikenal dengan Irish Free State atau Independent State yang kini dikenal sebagai Republic of Ireland. Nah, kemudian pada abad ke-19, kondisi kehidupan para penambang batu bara penuh sesak, tidak sehat, dan penuh dengan penyakit. Kondisi ini dialami oleh penambang batu bara di abad ke-19. Tentunya kondisi ini berbeda dengan New Towns atau kota-kota yang baru dibangun pada abad ke-20. Kota tersebut, New Towns ini terletak di Washington, New England, dan masing-masing memiliki ruangan tersendiri, dan mereka memiliki kebun yang luas, dikelompokkan bersama green space, dan juga mereka merupakan kawasan perumahan eksklusif yang terpisahkan dari kawasan industri. Next. Nah, ini adalah gambaran dari the Black Country, penuh dengan chimney dan industrialized area. Next. The Black Country. Wilayah industri itu dipusatkan di Birmingham. Birmingham dikenal sebagai the Black Country. Dan kenapa Birmingham dikenal sebagai the Black Country? Karena julukan tersebut diberikan karena adanya asap dan kotoran dari pabrik-pabrik yang telah menghitamkan seluruh area. Inggris Raya di daerah lain yang diposisikan di Glasgow, Skotlandia, dan Newcastle di North East England digunakan untuk saluran air yang penting dan pusat pembuatan kapal. Berbeda dengan Lancashire yang mengkhususkan untuk produksi tekstil. Dan pelabuhan utama berada di Liverpool. Pelabuhan utama tentunya menjadi tempat pembongkaran kapas mentah dari India dan Amerika. Lalu dalam waktu singkat, kota kecil dengan jarak yang berdekatan dengan Liverpool memiliki pabrik sendiri untuk memintal dan menenun kapas. Perindustrian di Lancashire, Yorkshire, dan Sheffield. Pabrik-pabrik ini didukung oleh aliran cepat yang berjalan di arus Pennines dan jajaran pusat bukit di Inggris. Lancashire memiliki iklim paling lembab dan kelembapan yang penting untuk proses pemintalan kapas. Di samping itu, Yorkshire juga dikenal sebagai tempat di mana kain wool yang harus menjadi manufaktur utama. Dan wool itu sendiri berasal dari kawanan domba besar yang berada di Yorkshire Dales dan Moors. Aliran Pennine atau aliran air dari arus Pennine juga memberikan daya pada pabrik wool pertama yang pada akhirnya kemudian diikuti dengan penemuan ladang batu bara yang kaya. Sehingga pabrik wool tersebut tidak lagi menggunakan pembangkit tenaga air dari Pennine Streams, tetapi menggunakan tenaga uap yang berasal dari coal field atau ladang batu bara. Dan di samping itu, kota Sheffield menjadi pusat industri besi dan baja yang mengandalkan lapangan batu bara terdekat untuk mendapatkan energi panas yang penting. Next. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua ilustrasi. Di sebelah kiri adalah industri Sheffield dan di sebelah kanan industri Yorkshire yang kita bisa lihat banyak petani yang mengambil bulu domba untuk dipintal sebagai kain wool. Next. Industri di Birmingham, Midlands, dan Northampton. The Black Country di ladang batu bara Midlands ada banyak terjadi pengecoran besi kecil di halaman belakang rumah orang. Dan pengecoran tersebut menghasilkan banyak jenis benda, dari paku hingga menghasilkan jangkar kapal. Dan baru-baru ini telah menjadi pusat produksi sepeda dan motor.
Birmingham pun terletak di jantung Black Country, yang sekarang telah menjadi kota terbesar kedua di Inggris. Dengan bangganya, mereka menyatakan sebagai produsen dari segalanya, mulai dari pin hingga lokomotif. Di Midlands, ada juga pusat kota tembikar di sekitar Stoke-on-Trent, khususnya seperti di Cina, dan mereka menjual berbagai macam jenis keramik dan barang pecah belah. Northampton sendiri dikenal sebagai industri pembuatan sepatu, sementara di daerah Nottingham disebut sebagai pembuatan renda dan kaos kaki. Kemudian, Manchester di bagian barat laut dan Middlesbrough di Stoke-on-Tees di timur laut menjadi pusat industri listrik, terutama teknik berat dan industri kimia. Nah, di sini adalah ilustrasi dari salah satu Stoke-on-Trent factory tour di West Midlands. Jadi ini adalah pabrik Stoke-on-Trent yang merupakan pembuatan barang pecah belah dan tembikar mirip seperti porselin dari Cina. Next. Industri di Cornwall dan South Wales. Nah, sejak masa-masa awal, Cornwall memiliki cara tradisional dalam penambangan timah. Kegiatan industri South Wales berpusat pada batu bara, baja, dan pelat timah. Northern Ireland mengkhususkan diri dalam pembuatan kapal dan tekstil linen. Lalu sejak tahun 1945, pola industri abad ke-19 telah berubah secara dramatis. Selama 40 tahun terakhir, pemerintah pun berturut-turut telah memperkenalkan langkah-langkah untuk mendorong industri dengan melakukan diversifikasi dan membangun dirinya di luar area manufaktur tradisional. Dan kebijakan baru ini telah memberikan banyak kontribusi pada perubahan wajah Inggris. Next. Home counties. Negara-negara asal yang terletak di Inggris Selatan telah memiliki pertumbuhan industri dan juga perdagangan secara bertahap. Inggris telah memiliki berbagai perbedaan mencolok selain gaya arsitektur rumah dan juga gaya hidup masyarakatnya. Desa-desa tenang di daerah selatan dengan rumah-rumah kayu tua dan pondok-pondok jerami, sebagian besar telah dipenuhi oleh orang-orang yang pulang pergi dari tempat kerja mereka dari London. Oleh karena itu, semakin banyak warga London yang lebih memilih untuk memiliki rumah atau pondok di home counties. Mereka ingin memperbaiki gaya hidup dan mengembalikan rumah-rumah yang ada di home counties ini menjadi rumah modern, nyaman, dan baru. Dan kondisi terkini, semakin banyak rumah yang terdapat di home counties yang dimiliki oleh buruh tani, terlantar di Kent atau di Surrey, akhirnya dijual oleh mereka dengan harga yang tinggi kepada orang-orang yang merupakan pengusaha London. Hal ini dikarenakan umumnya pengusaha London ini lebih memilih agar keluarganya dapat hidup di daerah yang bebas polusi, dengan lebih bersih, tenang, dan tidak terlalu ramai. Next. Meskipun pada akhirnya rumah-rumah yang ada di home counties ini membutuhkan jarak 2 jam perjalanan dari dan ke London setiap harinya untuk bekerja. Sini ada ilustrasinya ya, kondisi-kondisi perumahan di home counties, jalanannya terlihat rapi, rumah-rumahnya seperti pondok-pondok kecil yang rapi, dan juga terlihat lebih modern. Kemudian di sebelah kiri, taman-tamannya begitu indah dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Next. Cities. Nah, kota-kota yang ada di Inggris itu tentunya pusatnya berada di London. Kota tersebut umumnya memiliki 15% dari total populasi Inggris. Kota ini juga dikenal sebagai kota metropolitan dengan makanan dan hiburan yang sangat bagus. Dan tentunya, London ini dipenuhi dengan rumah-rumah teras yang identik dengan pinggiran kota yang luas. Bahkan juga dikelilingi oleh apartemen-apartemen tingkat tinggi di kawasan pusat kota. Setiap harinya ada 4 juta orang dari pinggiran kota yang berpergian setiap harinya ke Central London untuk bekerja. Tentunya waktu yang dibutuhkan sekitar 2 jam untuk menyeberangi Greater London, area sekitar 1.580 km persegi dari utara ke selatan atau dari timur ke barat. Dan ada 6 area metropolitan atau kota utama,
yaitu Birmingham, Glasgow, Leeds, Sheffield, Manchester, dan Liverpool. 6 wilayah kota ini bersama dengan London dapat menampung kurang dari 3% dari luas daratannya, dan populasi di daerah ini pun pada akhirnya menjadi semakin menurun. Next. Nah, di sini adalah ilustrasi kota London dikelilingi dengan London Eye, dan di situ juga terlihat ada kapal untuk tur keliling London. Next. Pada akhirnya ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh government, yaitu the Government's Industrial Resettlement Scheme, mendorong bisnis dan industri untuk pindah keluar dari daerah yang padat penduduknya, jadi tidak lagi berada di congested area atau di pusat kota London. Kemudian peluang telah tersedia untuk menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan dan tenang di sekitarnya, yaitu bisa berpindah dari daerah-daerah yang pusat London itu ke new towns atau ke home counties. Dan banyak orang yang pindah dari kota yang penuh sesak ke new towns, di mana kota-kota ini merupakan kota baru yang berasal dari post-war plans. Baik, sekian untuk perkuliahan minggu ini. Jangan lupa untuk membaca materi lanjutan dari chapter 1 Getting to Know Britain, dan kepada seluruh mahasiswa mengisi kembali daftar kehadiran kalian di e-learning Unpad dan Google Classroom untuk merekap data kehadiran kalian. Lalu, jangan lupa untuk mengisi pilihan jawaban yang tersedia pada aktivitas choice di e-learning Unpad pertemuan kedua. Dan jika ada kesulitan yang Anda miliki, Anda bisa menanyakan secara langsung pada grup WhatsApp TPMI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan perkuliahan minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.